Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ibrahim Al-Karim dari Kimia dengan NRP 500421180 dari kelas Bahasa Indonesia kelas 48. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 Bahasa Indonesia yaitu tentang pereferensian. Untuk anggota kelompok 3, yang pertama ada saya Ahmad Ibrahim Al-Karim, yang kedua ada Listia Gandini Maulita, yang ketiga ada Aulia Arsanti, dan yang keempat atau yang terakhir ada Bintang Prameswara. Tujuan daripada tugas ini yang pertama untuk mengetahui tujuan referensi yang kredibel, yang kedua untuk mengetahui praktik dalam penelusuran referensi yang kredibel, yang ketiga untuk mengetahui apa itu Mendeley, yang keempat untuk mengetahui cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, serta praktiknya dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka. Untuk manfaat yang dapat kita peroleh, tentunya agar kita dapat mengelola referensi yang kredibel serta mampu mengaplikasikan aplikasi Mendeley dengan benar. Pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu apa itu referensi yang kredibel dan tujuan referensi. Yang kedua, bagaimana praktik penelusuran referensi yang kredibel. Yang ketiga, apa itu aplikasi Mendeley dan bagaimana mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang keempat, bagaimana praktik menggunakan Mendeley untuk penulisan di dalam Microsoft Word. Untuk pokok bahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan referensi yang kredibel. Pengertian referensi. Berdasarkan KBBI, definisi referensi adalah sumber acuan, atau dalam hal ini rujukan atau petunjuk, namun dapat dipakai sebagai bahan. Secara umum, referensi adalah suatu informasi yang dijadikan rujukan atau sumber acuan untuk memperkuat atau mempertegas suatu pernyataan. Referensi digunakan oleh informan untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. Referensi yang kredibel tentunya memiliki ciri-ciri yaitu dapat dipercaya, dapat dicari atau dilacak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan referensi, yang pertama untuk menghindari plagiarisme, yang kedua untuk menghargai karya seseorang, yang ketiga rujukan untuk informasi yang lebih kompleks, dan yang terakhir untuk memperkuat argumentasi atau pernyataan dari pemberi informasi. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Listia Gandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Gandini Maulita. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini khususnya saya menjelaskan tentang praktik penelusuran referensi yang kredibel. Dari sini dapat dilihat beberapa praktik yang kita dapat gunakan untuk mencari atau mendapatkan referensi-referensi yang sangat kredibel dan dapat dipercaya. Yang pertama, yaitu kita dapat menggunakan perpustakaan sebagai media utama yang dapat kita kunjungi. Di situ kita dapat mencari jurnal-jurnal yang sangat kredibel dan dapat dipercaya. Karena dari perpustakaan itulah berbagai sumber-sumber telah disediakan. Selain itu, kita juga dapat mencari melalui website-website atau secara online melalui internet. Salah satu website-website yang dapat digunakan untuk mencari jurnal yang kredibel, yang pertama yaitu Perpusnas. Di sini terdapat lambang atau logo dari Perpustakaan Nasional sendiri. Yang kedua ada Sinta, ini juga merupakan jurnal yang dapat kita kunjungi. Yang ketiga ada Google Scholar, yang mana ini sangat familiar di kalangan mahasiswa untuk mencari jurnal-jurnal yang sangat kredibel. Selanjutnya ada Sage Journal, di sini juga dapat mencari artikel-artikel ilmiah serta humaniora dan sosial yang sangat mumpuni untuk diambil informasi-informasinya. Yang terakhir ada Skimago. Nah, di sini sangat lengkap beserta tahun serta penerbitan dari jurnal tersebut serta ranking-ranking dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara mencari salah satu jurnal di website-website yang telah dijelaskan tadi. Nah, yang pertama yaitu Google Scholar. Di sini kita tinggal mengetik Google Scholar, nanti muncul pilihan linknya, dan kita pilih link yang paling utama. Dan di situ setelah mencet link yang kita pilih, akan muncul seperti ini. Nah, di sini sangat mudah sekali cara pemakaiannya, hanya dengan memasukkan kata kunci atau keyword
dari jurnal yang kalian cari. Misalnya kita cari tentang pendidikan. Nah, juga akan muncul pilihan-pilihan di bawahnya seperti ini. Nah, dari sini kita dapat lihat Google Scholar telah memilihkan juga tentang waktunya. Di sini ada tertulis sejak 2022 sesuai artikel yang kita inginkan. Artikel itu terdapat tahun berapa atau di publish di tahun berapa. Nah, di sini udah lengkap dengan contoh filenya, ini dengan file PDF. Dan kita lanjut untuk website yang berikutnya, yaitu Sinta. Nah, di sini hampir sama seperti Google Scholar, dengan cara pencarian yang mudah, dengan hanya memasukkan keyword atau kata kunci dari jurnal yang kita cari. Misalnya kita akan mencari teknologi. Nah, dari sini dapat muncul berbagai macam pilihan dari jurnal yang kita cari, beserta sitasi-sitasi, jumlah sitasi yang digunakan. Selanjutnya kita ke Perpusnas. Nah, Perpusnas ini salah satu rekomendasi website yang sangat sering digunakan karena kemudahannya, dan ini juga disediakan oleh pemerintah untuk kita agar dapat memudahkan kita dalam mencari sumber-sumber yang kredibel. Nah, di Perpusnas ini, pertama untuk mendapatkan akses gratis, kita harus login terlebih dahulu. Nah, dari sinilah nanti kita dapat mengakses mengakses jurnal-jurnal yang telah dipublish di Perpusnas ini. Nah, baik, kita lanjut ke Skimago. Nah, Skimago ini termasuk sangat lengkap sekali karena disertai dengan ranking jurnal dan ranking dari negara-negara yang telah mempublish beberapa jurnal dari peneliti-peneliti yang ada di negara masing-masing. Nah, karena di sini semuanya menggunakan bahasa Inggris, nah jurnal-jurnal yang kredibel ini juga tercipta dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kata kunci yang dicantumkan harus juga dalam berbahasa Inggris. Kita ambil contoh teknologi. Nah, dari sini muncul beberapa pilihan jurnal-jurnal, banyak teknologi, mulai dari Nature Biotechnology, Environmental Science, and Technology, berbagai macam jurnal tentang teknologi akan muncul. Dan seperti saya bilang tadi, jurnal Skimago ini merupakan jurnal sangat kredibel karena bahasanya juga terdapat dalam bahasa Inggris, yang mana itu bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang peneliti di luar negeri sana. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aulia Santi dengan NRP 50421-1098. Jadi sebelum saya mempraktikkan bagaimana cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu Mendeley. Mendeley itu merupakan kombinasi aplikasi desktop dan situs web dengan fungsi yaitu mengelola dan berbagi data referensi. Yang kedua, mencari data penelitian, dan yang ketiga, menyusun kutipan sesuai citasi. Mendeley ini juga dapat melakukan filter database berdasarkan penulis, jurnal, maupun kata kunci. Kemudian, saya akan lanjut mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Mendeley ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mendeley. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada feature add. Kalau misal kita ingin memasukkan referensi ke dalam aplikasi ini secara manual, kita dapat menggunakan yang bagian bawah add entry manual. Kita klik. Nah, untuk itu kita harus memasukkan satu persatu, yaitu nama autornya siapa, terus jurnalnya ini judulnya apa, dan tahun berapa,
dan seterusnya ini kita isi satu-satu. Namun biasanya saya menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu cara yang atas ini, tinggal add files. Nah, kita tinggal pilih file mana yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley ini. Misalnya saya pilih yang ini ya, atau yang ini. Nah, langsung masukkan referensinya ke dalam aplikasi, kemudian kita klik dan di sebelah kanan ini sudah ada keterangan, beberapa keterangan, yaitu tipe jurnal, artikel, kemudian ada judulnya. Jurnal ini diambil dari SINTA, yaitu Indonesian Journal of Science and Technology, dengan tahun pembuatannya ini 2019. Di sini juga ada keywordnya, yaitu kunci dari referensi tersebut. Ini yang atas juga sama, seperti ini. Nah, di sini kita bisa memfilter by author juga. Nah, tampilannya bakal ada nama-nama author yang ada dalam referensi ini, referensi 2 jurnal ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Prameswara dengan NRP 50042111138 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan memberi contoh untuk menyusun jurnal dengan rapi menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya kalian harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya seperti ini. Dan saya juga memberi contoh jurnal dari internet yang dijadikan untuk sampel. Jurnalnya seperti ini. Sebelumnya kita copy dulu judulnya. Dan kita beralih ke Mendeley. Untuk membuat dokumen baru, kita klik add entry Mendeley. Kita copy lagi judulnya ke sini. Authornya yaitu untuk tahun pembuatan jurnal sendiri yaitu tahun 2018, volume ke-7 dan halaman 14 sampai dengan 22. Abstraknya kita salin dari jurnal tadi. Terus kita salin ke sini. URL ini berupa web. Terus kita salin lagi ke sini. Files. Kita masukkan filenya yang telah kita unduh dari web tadi, yang bernama ini. Dan kita save. Dan jadi seperti ini. Untuk membuat citasi dan daftar pustaka, kita beralih ke Microsoft Word. Sebelum membuat citasi dan daftar pustaka, kita ambil sampel dulu dari abstrak jurnal tadi. Kita paste ke sini. Dan untuk pembuatan citasinya, kita ke reference dan insert citasi. Ketik penulis atau judulnya. Dan untuk pembuatan daftar pustaka, kita di bawah. Dan ke referensi lagi, kita insert bibliografi. Dan seperti ini daftar pustakanya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sekian, terima kasih.